Sebuah dokumen resmi berjudul Building Bridges, Filling Gaps, Consolidating Civil Society for Dignified and Benevolent Democracy 2024-2029 bocor ke publik, mengungkap aliran dana besar dari lembaga asing untuk kegiatan advokasi di Indonesia, dengan sasaran utama memengaruhi opini publik hingga pemilu 2029. Dokumen yang dikelola Yayasan Kurawal ini mendapatkan pendanaan total US$ 1,8 juta, sekitar 28,5 miliar rupiah, di mana 80% bersumber dari Open Society Foundations, OSF, milik George Soros, dan 20% dari Taiwan Foundation for Democracy, TFD. Anggaran ini dialokasikan untuk membangun jaringan masyarakat sipil, menguasai ruang politik lokal, dan menyusun narasi yang menonjolkan isu demokrasi, hak asasi, dan lingkungan. Ini hak kami di sini, hak dusun kami, Marga Kuipalo. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah kaitan dokumen ini dengan film dokumenter populer Pesta Babi. Menurut isi dokumen, film tersebut bukan sekadar karya seni atau laporan lingkungan, melainkan bagian dari strategi besar industri advokasi, bernilai miliaran rupiah. Dibungkus narasi gerakan mandiri, namun sebenarnya terorganisir dan didanai pihak asing. Kami juga punya tangan, hanya beda rambut. Mister itu juga. Salib sudah digeser, masih datang lagi dengan senjata nih mereka nih. Papua, bukan kosong. Secara eksplisit, dokumen ini menempatkan Papua sebagai wilayah prioritas utama. Isu lingkungan, hak adat, dan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua menjadi sasaran utama untuk dikembangkan narasi, dikaitkan dengan isu nasional, dan diarahkan memengaruhi pandangan pemuda menjelang tahun politik 2029. Jika tanah adat dan hutan adat hilang, kami mau hidup di mana? Pihak yang mengungkap dokumen ini menilai adanya potensi campur tangan asing dan rekayasa opini publik. Sementara pihak yang mendukung kegiatan ini menyebutnya sebagai bentuk dukungan penguatan demokrasi, transparansi, dan perlindungan hak warga negara. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari lembaga terkait maupun pemerintah. Dokumen dari Yayasan Kurawal yang didanai OSF dan TFD senilai 28,5 miliar rupiah ini menyebutkan secara jelas, perluas advokasi secara intensif di wilayah Papua. Artinya, segala isu yang ada di tanah kita, lingkungan hutan, tambang, hak adat, hingga pelayanan pemerintah akan diangkat, dikemas, dan disebarluaskan secara terstruktur dengan narasi tertentu. Tujuannya, membentuk pandangan masyarakat, terutama kaum muda Papua, untuk memengaruhi arah politik nasional pada pemilu 2029 nanti. Film Pesta Babi, yang bercerita tentang lingkungan kita, ternyata tercatat sebagai bagian dari strategi besar ini, bukan sekedar cerita warga biasa. Pesan untuk kita semua, isu yang dibahas mungkin benar adanya. Namun, sumber dana dan tujuan akhirnya perlu kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita hanya menjadi alat untuk kepentingan pihak luar, sementara solusi nyata bagi kesejahteraan dan kemajuan Papua justru terabaikan. Kita berhak tahu fakta lengkap, agar kita bisa menentukan sikap yang benar-benar untuk kepentingan tanah air kita sendiri. Proyek strategis nasional di tanah Papua.